Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Hakim II ternyata diceritakan dalam versi-versi cerita tutur. Nah, cerita tutur yang pertama adalah bahwa Kiai Nur Hakim II adalah putra dari Temenggung Wiraguna yang kedua dari Kartasura. Nah, kemudian cerita tutur yang kedua adalah bahwa dia putra Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I yang dinyatakan bahwa pada tahun 1820 dia datang ke Pasir Wetan. Nah, tentu saja versi putra Tumenggung Wiraguna Kartasura itu kelihatannya tidak bisa dipertahankan karena tentu saja pada masa itu ya, Kiai Nur Hakim kedua kelihatannya belum saatnya lahir. Begitu pula dengan sumber yang mengatakan dia adalah putra Pangeran Sambernyowo ya. Jadi Sambernyowo ini hidup pada abad ke-18 ya, sementara Nur Hakim ini hidup pada abad ke-19. Jadi kelihatannya versi lisan yang kedua pun kelihatannya sangat lemah ya, sehingga kelihatannya versi yang pertama tadi yang menyatakan bahwa Kiai Nur Hakim yang kedua itu lahir di Pancasan pada tahun 1818 itu kelihatannya lebih kuat dibandingkan cerita yang mengatakan dia adalah putra dari Temenggung Wiraguna kedua maupun putra dari Pangeran Sambernyawa. Nah, lebih tidak tepat lagi ya, menurut versi masyarakat Pasir Wetan bahwa Kiai Nur Hakim yang kedua ini adalah tokoh pejuang dalam Perang Jawa. Padahal kalau kita hitung ya berdasarkan ya kelahirannya itu 1818, maka pada tahun 1825 Kiai Nur Hakim II ini masih berumur 7 tahun ya, jadi ini tidak tepat gitu ya. Jadi menurut saya tidak mungkin ya anak umur 7 tahun ikut berjuang melawan Belanda di pihak Pangeran Diponegoro. Dan ketika perang itu selesai, Nur Hakim II itu baru berusia 12 tahun. Jadi cerita-cerita tutur yang ada dalam masyarakat Pasir Wetan tampaknya semuanya adalah tidak bisa dipertahankan karena cerita-cerita tutur ini kelihatannya memang mengada-ada ya. Jadi sebagai bukti legitimasi ya, karena keturunan Temenggung Wiraguna yang kedua, kemudian keturunan Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I, ini adalah merupakan suatu bentuk legitimasi bahwa Nur Hakim II ini adalah keturunan orang-orang penting di Keraton Mataram gitu ya. Jadi pada masa Palianagari ya. Jadi Palianagari itu kan terjadi pada tahun 1755. Nah, sedangkan Mangkunegara itu baru muncul pada tahun 1757 berdasarkan perjanjian Salatiga. Jadi Palianagari yang kedua itu munculnya Mangkunegara dan Pakualaman. Jadi sebenarnya cerita-cerita tutur ini mungkin kita bisa mengatakan ini cerita tutur yang mengacaukan sejarah.
Jadi hanya merupakan versi tutur menurut masyarakat Pasir Wetan, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.